Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, dan kita berkirim salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih puasa. Yang pertemuan lalu kita sudah bahas tentang hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa. Pada kesempatan kali ini, ketika kita sedang berpuasa, maka ada hal-hal yang disunnahkan. Ada 3 sunnah yang dianjurkan untuk selalu kita lakukan ketika kita berpuasa. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh, wa yustahabbu fi shaumi 3 asya'. Dan disunnahkan dalam berpuasa 3 perkara. Yang pertama, ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, wa tarkul hajri minal kalam, yakni meninggalkan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang tidak baik, atau kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor ketika kita sedang berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun yang pertama, yaitu kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka ketika waktu maghrib sudah masuk dan sudah jelas terbenamnya matahari, maka kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Jadi seseorang itu selalu dalam kebaikan manakala dia menyegerakan berbuka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan, wa yukrahu lahu ta'khir in qasada dzalika wa ra'a anna fihi fadilah. Nah, kalau ada orang sengaja mentakhir berbuka puasa dan dia memandang bahwasanya berbuka puasa dengan mentakhir itu lebih baik, maka ini makruh hukumnya. Jadi kalau seandainya kita sengaja menunda dengan alasan bahwasanya lebih baik kita tunda karena ada keutamaan di sananya, maka ini makruh hukumnya. Di sunnahnya kita segerakan, bukan kita tunda. Wa illa fala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um. Akan tetapi kalau seandainya kita tunda tapi tidak memandang bahwasanya penundaan itu lebih baik, maka ini fala ba'sa bihi wala yustahab. Jadi enggak apa-apa, walaupun sebenarnya ini bukan sesuatu yang dianjurkan. Karena dianjurkan kita itu untuk menyegerakannya. Hal ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana idza kana shaiman, Rasulullah itu kalau berpuasa lam yusalli hatta yu'ta bi ratabin aw ma'in fayakulu aw yashrab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berpuasa, beliau tidak sholat maghrib dulu sampai beliau makan rutab, ya, kurma yang basah, aw ma'in, atau air, kemudian minum. Wa idza kana fi syita lam yusalli hatta na'tihi bi tamrin aw ma'. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu pada musim dingin, maka beliau berbuka dengan tamar, ya, kurma dan air. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kesunahan yang pertama,
kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Dengan apa? Nah, adapun kesunahan berikutnya, di saat kita berbuka, kita disunahkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya disebutkan li'annal halwa yuqawwi, karena manisan itu menguatkan, walma yutahhir, sedangkan air mensucikan. Nah, ini disebutkan oleh ulama tentang hikmah kenapa kita berbuka dengan kurma atau berbuka dengan air. Waqala Ar-Ruyyani, dan Imam Ar-Ruyyani mengatakan illam yajidi tamar fa'ala halwin. Nah, kalau seandainya nggak ada kurma, maka berbukalah dengan sesuatu yang manis-manis. Ya, ini menurut Imam Ar-Ruyyani. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bahwasanya kita itu disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Hal ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ta'khiras suhuri min sunanil mursalin. Sungguh mentakhir atau menunda sahur lebih akhir itu adalah termasuk sunnah para Rasul. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih beliau. Dan juga hadis yang kita baca tadi, ya, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Ya, bahwasanya umatku, kata Rasulullah, dia selalu dalam kebaikan manakala dia menyegerakan berbuka dan dia mentakhir sahurnya. Jadi segerakan berbuka, kemudian akhirkan sahur. Jadi kalau kita sahur itu lebih dekat ke waktu subuh, maka itu lebih baik. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, li'anna fit ta'khiri hikmatu masyru'iyatihi wa hiya at-taqawwi 'alal ibadah. Kata para ulama, di antara hikmah kita mengakhir sahur itu adalah memberikan kekuatan di dalam beribadah. Baik, ini yang pertama. Kemudian sahur disepakati oleh para ulama merupakan kesunahan, dan sunnahnya itu didapatkan walaupun hanya seteguk air. Artinya seteguk air pun atau satu biji kurma pun yang kita minum, yang kita makan, maka insya Allah kita sudah mendapatkan kesunahan dalam sahur tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan di dalam Sahih Ibnu Hibban, tasahau walau bijar'ati ma, bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi ketika kita ada kesempatan untuk bersahur, walaupun mungkin hanya satu gelas air atau satu teguk air, maka lakukanlah, karena di sana ada keberkahan dan juga memberikan kekuatan dalam kita beribadah. Kemudian yang terakhir, sunnah yang ketiga, yaitu disunnahkan kita meninggalkan perkataan-perkataan yang dapat menghilangkan nilai ibadah puasa kita. Hal ini sebagaimana dilandaskan kepada hadis Rasulullah SAW. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan ungkapan-ungkapan yang kotor, perkataan-perkataan yang dusta, dan juga perbuatan-perbuatan tersebut, maka Allah tidak butuh kepada apa yang kita lakukan. Artinya lapar kita, haus kita, Allah tidak membutuhkan itu. Artinya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain juga disebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka hanya mendapatkan al-ju', yaitu lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Dan berapa banyak juga orang yang bangun tahajud,
sholat malam atau melaksanakan qiyamul lail, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan begadangnya saja. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ungkapan-ungkapan yang tidak baik, kemudian juga ibadah-ibadah kita yang kurang maksimal, sehingga apa yang kita lakukan pada siang hari di saat kita sedang berpuasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan memberikan hasil yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.